Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai materi persamaan kuadrat. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang kedua menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan faktorisasi. Oke, nah apa sih itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi, yaitu 2. Nah, seperti pada gambar berikut ini, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. A itu adalah koefisien atau angka di depan variabel x kuadrat, b juga merupakan koefisien atau angka di depan variabel x, nah dan c merupakan konstanta atau angka yang tidak mempunyai variabel. Kemudian, perhatikan layar berikut. Di antara persamaan-persamaan berikut ini, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Oke, coba kita lihat nomor 1. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Di mana A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 6. Nah, di sini kan tadi syaratnya kalau persamaan kuadrat A-nya kan tidak boleh sama dengan 0. Di sini kita punya A-nya sama dengan 1, berarti nomor 1 ini merupakan termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Oke. Perhatikan nomor 2. Min 5y plus 2y kuadrat sama dengan 0. A-nya kita tahu sama dengan 2, jadi A itu koefisien atau angka di depan y kuadrat, di depan variabel yang mempunyai kuadrat. Kemudian untuk B-nya sama dengan min 5 dan C-nya sama dengan 0. Nah, tapi ini masih termasuk ke dalam persamaan kuadrat karena A-nya itu tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian yang ketiga, x min 6 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya sama dengan 0, yaitu angka di depan variabel x kuadratnya kan tidak ada, maka 0. Kemudian B-nya 1 dan C-nya sama dengan min 6. Nah, nomor 3 ini tidak termasuk ke dalam persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya tidak 2, tapi 1, yaitu hanya ada x. Sampai sini paham? Nah, kemudian kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Apa sih itu akar-akar persamaan kuadrat? Akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai x yang membuat persamaan tersebut menjadi 0. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu yang pertama bisa menggunakan faktorisasi. Nanti kita akan belajar yang kedua menggunakan rumus ABC dan juga dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, tapi pada kali ini kita hanya akan menggunakan faktorisasi. Nah, jadi dalam bentuk umumnya tadi kan kita punya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkannya, kita lihat di sini ax plus titik-titik suatu angka dikali dengan ax plus titik-titik per a sama dengan 0. Kita langsung saja coba lihat ke contoh. Oke, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat min 7x plus 6 sama dengan 0. Di sini kita punya a sama dengan 1, B sama dengan min 7, dan C sama dengan 6. Nah, untuk menentukan faktornya, kita lihat berapa sih dua angka yang apabila dikali hasilnya 6 dan apabila ditambah hasilnya min 7. Oke, patokan kita kan di angka 6 nih. Berapa sih angka yang ketika dikalikan itu menghasilkan angka 6? Ada 2 dan 3, ada 1 dan 6 kan? Oke, kita lihat di sini. Nah, bentuknya x plus titik-titik, x plus titik-titik sama dengan 0. Karena ketika kita per A, yang seperti bentuk yang awal tadi, per A itu kan per 1, jadi tidak ngaruh ya. Nah, di sini perkalian dua angka yang menghasilkan 6 adalah 1 dan 6 bisa. Min 1 dikali min 6 hasilnya plus 6. Dan min 1 ditambah min 6 itu hasilnya akan min 7. Maka kita ambil faktornya x min 1 dan x min 6. Kemudian x min 1 ini kita sama dengan kan 0, maka kita dapat x-nya sama dengan 1. Kemudian yang ini ada x min 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 6. Ini pindah ruas saja. Kemudian untuk contoh kedua, 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Nah, kita punya A-nya sama dengan 2,
X-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan min 6. Gimana sih caranya kalau ada angka di depan X kuadrat itu? Kan kalau yang contoh pertama tadi kan 1. Kalau yang sekarang ada 2X kuadrat. Oke, pertama-tama kita kalikan terlebih dahulu 2 dengan min 6. Jadi hasilnya adalah min 12. Nah, tugas kita sekarang cari dua angka yang ketika dikali hasilnya min 12, ketika ditambah hasilnya 1. Oke, patokan kita di perkalian yang menghasilkan min 12 ya. Itu bisa dari 1 dan 12, 2 dan 6, sama 3 dan 4. Nah, kira-kira yang mana? Karena di sini min 12, maka perkaliannya salah satunya pasti angkanya minus. Nah, di sini kalau kita masukkan ke bentuk faktorisasinya, maka AX berarti kan 2X ditambah sama suatu angka. Di sini kita ngambil 4 sama min 3. Kenapa? Karena ketika 4 dikali min 3, hasilnya min 12. Nah, ketika 4 ditambah dengan min 3, itu kan menjadi 4 kurang 3. Hasilnya 1. Oke. Jadi benar kan? Kalau dikali hasil min 12, kalau ditambah hasilnya 1. Kemudian per 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari yang mana yang bisa dibagi sama 2. Oke, 2X plus 4 bisa dibagi sama 2 ya. Jadi 2 dibagi 2-nya 1 menjadi X, 4 dibagi 2-nya 2 menjadi 2. Oke, jadi X plus 2 dikali dengan 2X min 3. Dengan begitu kita tahu bahwasanya X plus 2 sama dengan 0 atau 2X min 3 sama dengan 0. Nah, yang ini X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 3 per 2. Sampai sini paham? Kemudian contoh ketiga. Contoh ketiga ini X kuadrat min 7X plus 0. Jadi ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7, dan C-nya sama dengan 0. Tidak punya konstanta. Kalau bentuknya seperti ini, kita tinggal keluarkan X-nya. Jadi X-nya tinggal di luar, kemudian buka tanda kurung X plus angka tersebut. Angka yang ada di soal. Nah, kita lihat. X dalam kurung X min 7 sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika X dikali X, maka akan menghasilkan X kuadrat. Ketika X dikali min 7, maka hasilnya akan min 7X. Dengan begitu, kita tahu X-nya langsung saja ambil pasti 0. Kemudian yang satunya lagi, X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan 7. Oke, contoh yang keempat. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat min 25 sama dengan 0. Kita punya A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C-nya sama dengan min 25. Nah, kalau ada yang bentuk seperti ini, kita langsung bikin X plus suatu angka dikali dengan X min suatu angka. Jadi, perkalian berapa sih yang bisa menghasilkan 25? Angka yang sama ya. Oke, kita punya 5 kali 5, 25. Karena dia minus, maka salah satu angka pasti minus. Jadi kita punya X plus 5 dikali dengan X min 5. Dengan begitu, X plus 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, ini X-nya sama dengan min 5 dan X-nya sama dengan 5. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, semoga bermanfaat. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.